Terbukti kan? Tito perusak tubuh Polri dibongkar habis. Ini bukti kuat dia dalang dari segalanya. Ini sudah ambiar, ya. Polisi itu sudah modern, direktur Pidum ada, direktur narkoba ada, direktur tindak pidana khusus ada, kemudian direktur yang membawai perkara-perkara asusila dan anak-anak itu sudah ada. Ini ditambah lagi. Jadi Tito ini benar-benar merusak, ya. Tito ini benar-benar merusak struktur polisi, merusak nafas polisi, dan yang paling penting dia merusak tugas polisi, ya. Drama kematian Brigadir J akhirnya menemui titik terang. Sejumlah pihak yang terlibat mulai terungkap. Bahkan sosok dalang di belakangnya pun terbongkar. Apa yang terjadi dalam kematian Brigadir J bukanlah pekerjaan oknum kepolisian, melainkan sebuah kejahatan struktural yang dilakukan secara sistematis. Nah, kalau disebut oknum, itu tadi kalau disebut oknum, itu mungkin 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau sekarang bilangannya 40 saya kira, ya. 40 orang sekarang yang diperiksakan itu, ya. Yang diperiksa. Maka itu bukan soal individual lagi. Nah, Pak Hasto pernah mengajarkan ke saya itu struktural. Jadi ada relasi, ada pola-pola hubungan yang perlu ditinjau saya kira di sana. Yang perlu ditanya. Nah, jadi ini yang saya kira yang sangat penting diperhatikan dalam hukum pidana. Ada diajarkan begini, Pak Kardi. Istilahnya judicial caprice, ya, mungkin saya kira Prof. Kiki juga tahu. Orang seketika tidak percaya pada hukum dan penegak hukum itu dari cara mereka menangani suatu perkara. Jadi cara menangani suatu perkara sehingga tidak percaya, kan begitu. Kedekatan antara mantan Kapolri Tito Karnavian dan Ferdy Sambo pun tak luput dari sorotan media. Di tengah penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka, nama Tito Karnavian pun kian santer disorot. Tito Karnavian dianggap sebagai tokoh di belakang Satgasus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo yang diduga jadi alat bagi kepolisian dalam menyembunyikan kebusukannya selama ini. Saat menjadi wakil Krisnamurti, Ferdy masih berpangkat AKBP. Adapun saat itu, Krisnamurti telah berpangkat Komisaris Besar. Namun ternyata karir Ferdy melejit lebih cepat dibandingkan Krisnamurti. Kini pangkat Ferdy Sambo lebih tinggi, yaitu lebih 1 tingkat dari Krisnamurti. Bukan itu saja, jabatan Ferdy Sambo juga tergolong penting di institusi Polri, yakni Kadif Propam Polri. Sementara Krisnamurti saat ini menjabat sebagai Karomisinter di Hubinter Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Lonjakan pangkat Ferdy Sambo yang mengalahkan Krisnamurti membuat netizen heran. Tak sedikit mempertanyakan prestasi apa yang telah ditorehkan oleh Ferdy. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pasti ada sesuatu, ada something wrong. Berarti untuk memberikan jabatan, untuk menaikkan pangkat, memberikan tugas sangat subjektif, begitu? Berdasarkan ya, suka dan tidak suka kurang lebih seperti itu. Kapolri ataupun atasan. Kurang lebih seperti itu. Harus kita nyatakan kurang lebih seperti itu. Apa dasar apa? Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadif Propam? Saya ingat Kadif Propam yang dulu itu luar biasa. Nama Tito Karnavian dianggap sebagai sosok awal yang merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Tito ini sejatinya yang merusak, ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia menjadi bekerja, menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi. Padahal sementara mereka punya punya institusi tersendiri yang khusus memang dipakai untuk bagaimana memeriksa polisi yang bermasalah, tetapi nampaknya ini sengaja dibuat seperti itu. Selain itu, Satgasus ini juga berusaha menangani perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta ITE. Jadi kalau kita lihat, ini bahasanya orang Solo, bahasanya Didi Kempot. Ini sudah ambiar. Satgasus di tubuh Polri ini disinyalir menjadi semacam super body dan sudah terbukti.
menjadi super body. Kemarin kebetulan saya ada di satu kota dan di situ saya diminta oleh polisi untuk didengar keterangannya sebagai ahli. Polisi itu setengah berbisik kepada saya. Saya turut senang, Pak, karena semua Kapolda itu juga takut dengan Satgasus. Kenapa? Karena ketika Sambo ini telepon di tempat dia ada masalah, itu semua Kapolda sudah bagaimana caranya sowan kepada Sambo. Jadi mustahil orang yang merencanakan sesuatu itu tanpa motif. Kalau ada yang mengatakan bahwa motif tidak penting, tentunya kami selaku sesama penegak hukum ini mencurigai dalam hal tanda petik ya. Apakah ada dugaan untuk pada saat persidangan nanti dimungkinkan untuk dikenakan pasalnya 338. Karena ini perbedaannya hanya pada rencana. Rencana tanpa motif itu rencana yang prematur. Tentunya kalau seorang jenderal dan ajudan tega menghabisi orang secara sadis seperti itu yang juga ajudannya, tentunya ini pasti didasari dengan motif yang sangat kuat. Apa yang menjadi motifnya? Menurut analisa saya dan tim, ini terkait dengan informasi, Bang Karni. Informasi apakah itu? Tentunya informasi yang berhubungan dengan reputasi dari sang pembuat rencana, dalam hal ini sang jenderal. Yang kalau keluar, ini bisa membuat sang jenderal secara reputasi dan jabatan akan terancam. Portofolionya ada di bawah presiden. Ya, portofolio presiden menegakkan hukum itu Jaksa Agung dan juga Kapolri. Karena presiden sudah bicara, saya pikir akan diimplementasikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri dengan mengawal kasus ini. Tetapi ingat, pengadilan adalah independen, ya. Bisa saja dia membebaskan atau menghukum ringan, ya, karena ada konsolidasi, gitu loh. Oleh karena itu masyarakat juga jangan habis energi di sini nih. Pemantauan terhadap proses peradilan penting. Oleh karena itu pemantau peradilan harus mulai juga memberikan perhatian. Jadi seperti ini yang saya mau sampaikan. Hati-hati dengan proses peradilan, ya. Oke. Hati-hati dengan proses peradilan. Kita harus memberikan energi di sana juga. Mirip nih seperti yang disampaikan Pak Heruda. Iya. Ada yang berusaha buying time, kemudian berusaha mengkondisikan sesuatu. Kita harus fokus ke pengadilan. Kenapa Anda mengisyaratkan seperti ada sesuatu sekarang? Ya, kalau bagi saya yang paling penting sekarang kemudian Akun snack video dengan nama Dewo 0210 membagikan di laman berandanya Tito Karnavian yang bikin Polri ambyar dengan ide dibentuknya Satgasus Merah Putih. Dia juga mengkader Ferdi Sambo ketika Satgasus pertama kali dibentuk dengan menjadikannya sebagai sekretaris Satgasus. Ngeri, Satgasus Merah Putih ibarat geng Mabes di dalam Mabes Polri. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia imparsial mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengkaji ulang peran Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih yang sempat diketahui Irjen Pol Ferdi Sambo atau FS. Imparsial menilai meski awal pembentukan Satgas ini sempat dipuji, namun belakangan dengan kasus Brigadir J justru menimbulkan dugaan adanya kelompok elit sendiri di lingkungan Mabes Polri. Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra memaparkan Satgasus seperti ini awalnya dibentuk oleh Kapolri era Tito Karnavian. Tugasnya khusus sesuai arahan Kapolri, mulai dari mengusut kelompok-kelompok yang melakukan ujaran kebencian yang menjadi sumber keterbelahan dan polarisasi setelah pemilu dan pilkada DKI Jakarta. Sebagaimana surat perintah atau Sprint nomor Sprint 681/3 HUK 6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019 disebutkan Satgas ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika,
narkotika,